Nggak tahu, saya punya atasan dulu yang mengerikan. Tergantung respon kita, gitu kan ya. Nah, jadi proses teman-teman, saya ngajar gini loh ya. Mungkin hari ini teman-teman ngalami hidup yang nggak enak. Punya atasan yang begini, punya teman kerja begini gitu ya. Punya ini begini, biarin aja. Lewatin ya prosesnya, responnya positif. Karena someday, ya. Yang kelima, rada lumayan, saya punya bos. Walaupun orangnya cuek, terbalik ya, yang ini marah-marah, ini cuek. Akibatnya apa? Semua pekerjaan dia saya handle. Gara-gara cueknya. Waktu dia keluar, saya dipanggil direktur. Andreas, kamu punya VP sudah keluar. Saya mau angkat kamu jadi VP. Oh, kenapa begitu? Karena kamu ngerti semua pekerjaannya. Dalam sekejap, saya jadi Vice President di perusahaan konstruksi. Hanya gara-gara kerjaannya saya beresin semua. Karena sudah terlatih kerja sendiri, mandiri. Bersyukur nggak? Walaupun perjuangannya ngadepin atasan yang brengsek-brengsek itu. Nah, kadang-kadang hidup tuh nggak pernah bisa dilihat secara matematis gitu ya. Tapi yang penting kuncinya kepala kita. Grow atau fix. Mau grow atau fix. Ya. Kalau orangnya fix, drop, down, batasin kemampuan, ya sudah. We all become mediocre. Jadi orang biasa-biasa. Tapi kalau saya mau jadi grow, belajar berani berkorban, nggak enak disikat terus, pokoknya gimana caranya, saya belajar terus, saya jadi orang yang extraordinary. Titik. Saya nggak bisa ngajarin teman-teman rumus matematik ya. Kalau Anda begini, sukses. Kalau Anda nggak ada tuh rumus begitu. Kita nggak pernah tahu jalan hidup masing-masing gimana, betul nggak? Nggak pernah tahu tuh. Jadi itu yang menarik gitu ya. Jadi teman-teman, yuk. Jangan terlalu terjebak masa saat ini. Lihat masalah saya, masalah stres nggak karuan. Lihat someday, kita nggak pernah tahu jalan hidup kita. Hidup itu yang buat menarik apa sih? Bukan, misterinya. Kalau teman-teman tahu masa depan, asik nggak? Ya. Nggak asik. Misalnya, ini Mas Ginanjar, tahu 2 tahun lagi punya mobil. Nggak asik tuh, udah tahu gua. Nggak asik, tapi karena nggak tahu 2 tahun lagi ngapain ya. Jadi hidup itu kata misterinya yang menarik. Nah, misteri ini harus dijawab dengan how to respond anything. Gimana ngerespon? Oh, ada orang gini, oke, gue respon gini. Ada gini, respon gini. Ada gini, respon gini, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi tadi kan cerita Paulus itu sama, dia meresponnya positif. Pilihannya bisa pulang ke Indonesia kan? Pulang Indonesia, kerja di Antam, misalnya gitu ya. Oh, di Antam ya ada nih, misalnya. Tapi dia nggak milih. Saya milih someday saya ingin kerja di sini, ngembangin diri di sini. Dengan jungkir baliknya, sampai sekian tahun kemudian, dia megang posisi yang jarang ada orang Asia menduduki posisi itu. Ya, di perusahaan Eropa tuh, sampai level supervisor itu udah susah banget tuh. Dia sampai level senior manager, susah banget tuh. Kalau enggak, karena orang itu hebat-hebat banget. Tapi dia bisa ngelewatin itu semua, gitu ya. Nih, ini kata mbahnya saya nih, tahu mbah ya? Nih mbah Kakung nih, si Albert Einstein. Gila adalah melakukan hal yang sama terus-menerus dan berharap mendapatkan hasil yang berbeda. Saya udah gagal di sini, ya sudahlah, terus saja berupaya, nggak bisa. Makanya teman-teman harus growth, harus berkembang. Ya, setiap step kehidupan, misalnya contoh, saya kalau interview orang Pak, selalu yang saya tanya tuh bukan soal dia mampu apa, growth nggak setiap tahun. Itu bisa saya lebih senang orang menerima orang begitu. Kalau dia bisa menjelaskan, ya Pak, dulu saya 5 tahun sebelum bisa belum ngerti apa-apa, saya belajar begini, tahun kedua saya bisa begini, tahun ketiga, itu lebih saya terima dibanding orang yang, ya sejak 5 tahun ya kerja saya gitu-gitu aja Pak. Saya yang produksi ya cuman produksi, biasanya saya nggak terima. Karena yang penting bukan soal kemampuan dia, tapi growth nggak, berkembang nggak, semakin nambah nggak. Jadi sekarang itu kalau rekrutmen ya, banyak perusahaan sudah punya kuncinya. Nggak nyari orang pinter, nggak nyari orang IPK gede, nggak cari orang IQ gede, cari orang yang ready to learn, yang siap mau belajar. Ada polanya, ada tuh. Nah, itu yang saya lolosin misalnya orang-orang seperti itu. Mau belajar, mau fight, mau berjuang, gitu ya. Tapi kalau dia IPK cerdas,
Misalnya IPK-nya ada yang 3,9, nggak happy saya. Karena belum tentu jaminan dia bisa kerja. Saya bukan cari orang yang IQ 120, wah, cari orang IQ 80 kalau dia kerjanya ready to learn, saya terima. Karena saya kan orang-orang seperti ini lebih growth cepat dibanding orang yang merasa sudah hebat di semua sisi ya. Gitu kan ya. Oke. Nah, ini saya nggak bahas ini ya. Nah, ini ada 3 jenis orang ya. Yang pertama adalah tipe quitter. Quitter tuh mudah nyerah ya. Ada masalah dikit nyerah, ada tantangan dikit nyerah, dan lain sebagainya, gitu kan ya. Ya teman-teman, sayangnya quitter ini kalau dilihat dari populasi ini terbanyak dari semua populasi. Di semua negara sama. Apalagi di Indonesia nih, quitter. Ya. Apa-apa nyerah. Mau kerja belum coba apa-apa udah malas lah di sini. Wah gitu ya. Mau bisnis apalagi udah nyerah dulu. Ini quitter. Ya. Lalu ada tipe orang kedua, camper. Ya, ada lumayan. Kan kalau kita pemanjat gunung gitu ya, naik gunung gitu ya. Sampai di tengah-tengah gunung, belum sampai atas nih. Sini aja deh. Naik lagi nggak ya? Tinggi. Enggak, sini aja udah enak, pemandangannya asik. Dia lebih cenderung camper. Camper itu apa sih? Berkemah ya. Ngemah sini aja dah. Nggak mau naik lagi, ngeri, takut jatuh. Sini udah oke kok. Nah, ini orang tipe kedua. Ini jumlahnya sedikit tapi masih ada gitu ya. Tapi ada tipe orang yang climber. Ini orang yang tidak pernah puas sebelum sampai puncak gunung. Ya. Gunung pertama, yes, tancap bendera. Lihat lagi, ada yang tinggi lagi nih gunung nih. Naik lagi, nyungkir balik persiapannya gitu kan ya. Belum harus beli alat, beli apa, pengorbanannya berat. Tapi begitu sampai puncak, yes, gitu ya. Naik cari gunung lagi ya gitu. Ada loh orang begini nih, ya, mencari pik-pik semua yang dia mampu gitu. Dia nggak cuma puas dengan satu gunung, semakin tinggi gunung Everest. Gunung Everest kan gunung yang menurut kalangan pemanjat tebing itu paling ekstrim ya. Kalau orang udah sampai ke sana, udah sampai di life fulfillment. Yes, gua pendaki terbaik di dunia. Gitu kan ya. Nah, kadang-kadang ini ada tapi sedikit. Tapi kalau kita lihat ya, sekarang ini kan trennya banyak orang-orang yang punya prestasi yang bisa ditonjolkan gitu ya. Kadang-kadang ada orang-orang begini. Climber. Nah, teman-teman di mana? Saya mau nanya dulu nih. Mas Jeffrey di mana nih? Quitter, camper, climber? Hah? Climber. Bukan climber, climber. Climber ya. Oke, good ya, 20.000 ya. Saya mau nanya Mbak Dwi. Mana nih? Camper aja deh Mbak. Enak dong, nyamping aja dong, tinggi-tinggi, ketinggian jauh. Wah, camper ke climber. Kasih plus dong, 20.000 dong. Mbak Putri ya. Oke teman-teman ya, jadi memang ya ini just pandangan saya gitu ya. Teman-teman bisa punya, kembali ke saya lebih seneng menunjukkan orang tuh pilihan, hidup tuh pilihan. Ya, kalau Anda milih yang salah ya jangan kaget. Cuman masalahnya kalau udah milih yang salah jangan ngeluh. Saya paling sebel kalau punya teman ngeluh, lalu lu kenapa nggak satu training yang paling saya nggak suka apa? Training yang paling sebenarnya menyebalkan, tapi karena kadang-kadang tugas, kadang-kadang juga ya sudahlah saya mau bantu. Apa tapi sebenarnya nggak suka. Apa judul apa? Purna Bakti alias training pensiunan. Karena isinya adalah penyesalan. Ada sesi konseling gitu ya, Pak. Dulu tuh sebenarnya begini Pak, saya nyesel. Ya Bapak, udah mau pensiun setahun lagi ngomong nyesel sekarang. Mau dulu masih muda. Ya kan? Dulu saya begini Pak, tapi saya tolak. Dulu saya begini, saya enggak. Dulu saya cuma dengerin manggut-manggut. Mau ngomong apa? Nasihat apa? Sudah terlambat. Ya.
Coba dulu saya kenal kan, ini kan juga calon pensiun bertahun-tahun kemudian. Nah, supaya jangan nyesel, jangan kejadian tuh. Nanti ada purna bakti sekian tahun lagi, kalau saya masih hidup ya. Ini pada pensiunan semua gitu ya, Pak, saya sudah mantap, wah gitu ya, jangan nyesel melulu. Salah sendiri, dulu mutusinnya gimana? Banyak tuh isinya penyesalan semua, Pak. Dan saya nggak bisa bantu apa-apa. Karena tinggal setahun pensiun, 6 bulan pensiun, ada yang besok mau pensiun, Pak. Saya nyesel dulu begini-begini, gimana ya Pak ya? Dalam hati saya bilang, tahu. Gitu kan, dia ngomong apa? Udah telat. Gitu kan ya, kira-kira gitu ya. Ya.